Halo sobat, seperti yang kita tahu, sebuah foto menyimpan berbagai kisah. Salah satunya kisah tragis dan juga sedikit aneh. Di balik foto-foto ini mengandung kisah tragis dan aneh yang menyayat hati sekaligus membuat kita merasa heran akan kisahnya. Aneh banget. Akhir tragis Omaria Sanchez. Letusan besar gunung berapi Nevado del Ruiz menyebabkan banjir lumpur vulkanik yang menerjang desa Amero di Kolombia. Terjadi pada 13 November 1985. Seorang gadis 13 tahun bernama Omaria Sanchez dihimpit oleh puing-puing rumahnya sendiri dan nyaris tenggelam dalam semburan lumpur. Hampir 3 hari, upaya dari petugas penyelamat yang berusaha untuk membebaskan dirinya bisa dibilang sia-sia, karena situasi yang tidak menguntungkan dialami oleh gadis malang itu. Omaria terjebak dan tidak bisa menggerakkan dari pinggang ke atas. Alhasil, ia terjebak dengan tangan dan kepalanya di atas banjir. Gadis ini pelan-pelan menyerah akibat hipotermia yang dialaminya, dan juga bagian tubuhnya yang membusuk di dalam air. Akhirnya, pada 16 November, dia meninggal dan disaksikan oleh petugas keselamatan yang tak berdaya pada kejadian tersebut. Tepat sebelum ia meninggal, seorang fotografer bernama Frank Fortner mengabadikan gambar yang menakutkan ini. Fortner kemudian mengingat bahwa ia merasa benar-benar tidak berdaya di depan gadis kecil ini, yang menghadapi kematiannya dengan martabat dan keberanian. Penerbangan terakhir, Vladimir Komarov. Ketika seorang astronot Uni Soviet bernama Vladimir Komarov ditunjuk untuk menjadi pilot misi Soyuz 1 yang dijadwalkan pada 23 April tahun 1967. Dia tahu bahwa itu adalah sebuah akhir hidupnya. Bagaimana tidak, pesawat itu kerap menunjukkan masalah selama pengujian, dan jelas bahwa orang yang dimasukkan ke dalamnya tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Dan benar saja, saat proses re-entry parasut pesawat tidak berfungsi, Komarov pun tewas terbakar hidup-hidup ketika Soyuz meluncur melalui atmosfer dengan kecepatan yang tak bisa dibayangkan. Dengan itu, Komarov menjadi manusia pertama yang pernah tewas dalam penerbangan luar angkasa, bahkan sebelum penerbangan naasnya, dan meminta pemakamannya kelak dilakukan dengan adat peti mati terbuka, di mana ini akan memaksa atasannya untuk melihat apa yang telah mereka lakukan padanya. John Lennon dan Mark Chapman. Pada 8 Desember 1980, ketika keluar dari gedung apartemen New York, John Lennon memberikan tanda tangan untuk albumnya yang berjudul Double Fantasy kepada seorang fansnya yang bernama Mark David Chapman. Beberapa jam setelah itu, pada malam pukul 10.50, saat Lennon kembali ke gedung tersebut, Chapman melangkah keluar dari kegelapan dan menembak punggung Lennon sebanyak 4 kali. Musisi ikonik tersebut dinyatakan meninggal 25 menit kemudian di rumah sakit Roosevelt. Ia sangat baik kepadaku, pria yang sopan dan sangat ramah. Chapman mengungkapkan hal tersebut pada wawancara sebelumnya. Diketahui, Chapman melakukannya karena terinspirasi dari sebuah novel dari J.D. Salinger, The Catcher in the Rye. Anehnya, pria itu tetap berada di TKP sambil membaca ulang novel tersebut sampai ia ditangkap oleh aparat. Lompatan indah Kate Sanford. Kate Sanford baru berusia 14 tahun ketika ia menyelinap di pesawat terbang, lalu jatuh melompat keluar dari roda dan meninggal pada 22 Februari tahun 1970. Saat terakhirnya mengerikan ditangkap oleh fotografer John Gilpin yang kebetulan mengambil foto sambil menunggu penerbangannya. Remaja Australia itu baru saja kabur dari sekolah asramanya dan ingin sekali melihat dunia. Setelah menyelinap ke landasan Bandara Internasional Sydney, ia bersembunyi di dalam pesawat ke Tokyo, tetapi jatuh segera setelah lepas landas. Mimpi seorang mahasiswa. Ketika fotografi menjadi lebih umum, muncullah tradisi aneh pada pergantian abad ke-19. Biasanya, mahasiswa kedokteran mengambil foto bersama dengan subjek mayat untuk bahan praktek bedah mereka. Ini adalah impian mahasiswa untuk mengubah tempat dari mayat dan membuat mereka berpose dengannya. Umumnya, para mahasiswa melakukan kegiatan tersebut dengan mengelilingi mayat yang dipersiapkan di depan mereka atau berpose di belakang mayat tersebut. Tetapi, pada satu momen ini, mahasiswa ini bertukar posisi dengan para mayat.
Bagaimana ia mengatur semua mayat sebelum mengambil foto itu masih menjadi misteri. Selain dari foto-foto yang baru saja kita bahas tadi, masih ada loh foto lain yang gak kalah fenomenalnya. Yuk kita simak rangkumannya. Bagaimana sobat? Bahasan kita kali ini tentang kisah tragis dan aneh dari sebuah foto. Aneh banget kan? Tunggu kisah aneh berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih udah nonton Aneh Banget. Punya kisah aneh untuk dibahas lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Stay tune terus di channel ini ya, karena dunia ini penuh dengan hal yang aneh banget.